Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah teori administrasi akan menjelaskan apa itu implementasi kebijakan secara umum dan menurut beberapa para ahli apa saja hambatan-hambatan dari implementasi kebijakan dan satu contoh isu tentang implementasi kebijakan. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Wesidia Priyadi Silaban dengan nomor NIM 263201088. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden, maupun dekret presiden. Pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli. 1. Bernardin R. Wijaya atau Susilo Supardo mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Yang kedua, Grindel, implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik, di mana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Yang ketiga, Gordon mengatakan bahwa implementasi berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa apapun baik rencananya yang telah dibuat tidak ada gunanya apabila tidak ada yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai tujuan. Higis tahun 1985 mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam hal ini, administrator menggunakan cara mengorganisir atau menginterpretasikan dengan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti menggunakan sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan layak, atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain, implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan, keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang-peluang yang ada, dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas maupun program. Terima kasih. Beberapa literatur penting yang ditulis oleh Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky pada tahun 1980, Robert Nakamura dan Frank Smallwood pada tahun 1980, George C. Edward, Paul Sabater, dan Daniel Masmanian pada tahun 1980. Linder dan Peters pada tahun 1986 dalam Keban yang dapat menjadi sumber implementasi tentang dinamika implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Termasuk dalam literatur penting tersebut adalah karya Gogging, Bauman, dan Octole dan Lester pada tahun 1990 yang membedakan implementasi ke dalam generasi, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga. Menurut Goggin, pada tahun 1990, implementasi generasi pertama dapat diamati dari karya Pressman dan Wildavsky pada tahun 1973,
yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang bersifat top-down atau yang disebut pendekatan dari atas ke bawah, di mana penilaian yang ditentukan seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. Generasi kedua merupakan reaksi terhadap kelemahan generasi pertama yang bersifat bottom up atau yang sering disebut pendekatan dari bawah ke atas, di mana eksistensi jaringan kerja para aktor termasuk tujuan, strategi, dan aksi mereka ikut diperhitungkan. Atau dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Linder dan Peters pada tahun 1986 dan Nakamura pada tahun 1987, desain program atau kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut oleh para implementator, karena itu adaptasi dan diskresi dalam implementasi seharusnya dilihat sebagai suatu yang seharusnya atau diinginkan. Implementasi generasi ketiga, pusat perhatian diarahkan pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta implementasinya, pelaksanaan dan keberhasilannya. Gogin DKK pada tahun 1990. Kegagalan dalam pelaksanaan dilihat sebagai produk dari desain yang kurang mempertimbangkan berbagai faktor yang bakal berpengaruh dalam pelaksanaan. Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Menurut Gow dan Morse, mengungkapkan antara lain, yang pertama, hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif. Yang ketiga, kekurangan dalam bantuan teknis. Yang keempat, kurangnya desentralisasi dan partisipasi. Yang kelima, kelemahan institusi. Yang keenam, pengaturan waktu atau timing. Yang ketujuh, sistem informasi yang kurang mendukung. Yang kedelapan, perbedaan agenda tujuan antara aktor. Yang kesembilan, dukungan yang berkesinambungan yang dilihat oleh Tourney dan Hulme pada tahun 1997. Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan luar. Hambatan dari dalam dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, saran dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem, dan prosedur yang harus digunakan. Dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dan sebagainya. Untuk lebih mendalam tentang implementasi ini, maka beberapa literatur lainnya dapat digunakan. Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. Weimer dan Aiden Irving setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi. Menurut mereka, ada 3 faktor umum yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu 1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai beberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan, atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling atau penggabungan produktif. 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Contoh isu implementasi kebijakan mengenai kesehatan jiwa dan puskesmas saat ini adalah masalah penanganan di bidang kesehatan memang sedang terbangun dilihat dari kebijakan publik yang akan dibuat pada tanggal 1 Januari oleh BPJS untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan satu langkah awal yang perlu diberikan apresiasi. Tapi ada masalah lain mengenai kesehatan yang belum tersoroti, yakni kesehatan jiwa. Dalam kesehatan jiwa di Indonesia sangat besar. Diperkirakan ada 1 juta kasus gangguan jiwa berat. Untuk di daerah Kota Bekasi, kita dapat menemukan gangguan kesehatan jiwa di Yayasan Galuh atau
Rawalumbu. Di sini terdiri bukan hanya karena masalah keuangan. Bahkan orang-orang berpendidikan bisa mengalami masalah tersebut. Sungguh memprihatinkan. Dalam hal ini, penanganan mengenai kesehatan jiwa pemerintah sudah mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung dengan berusaha menemukan pasien yang dipasung di masyarakat. Program pasung ini hanya sebagai pelayanan kuratif dan rehabilitatif, belum menyelesaikan masalah kesehatan jiwa. Fokus pelayanan pun masih di institusi atau rumah sakit jiwa, pelayanan di rumah sakit jiwa. Pelayanan pasif ini merugikan masyarakat karena masyarakat tidak tahu kapan memutuskan bahwa pasien ke rumah sakit jiwa. Akses ke rumah sakit jiwa jauh. Perspektif tentang rumah sakit jiwa bagi penderita sudah buruk dan sulit membawa mereka ke sana. Makin lama di rumah sakit masyarakat. Namun, ironisnya, program pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas belum menjadi program pelayanan pokok di Indonesia. Beberapa pemerintah provinsi telah berinisiatif menjadikan pelayanan kesehatan jiwa sebagai program pengembangan di beberapa puskesmas. Namun, keberlanjutan program ini mewujudkan Indonesia Sehat Jiwa. Program kesehatan jiwa perlu diadakan di program puskesmas. Penanganan kesehatan pada lansia di Indonesia memerlukan penanganan yang komprehensif dan holistik. Perlunya sikap pemerintah dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa yang dapat diakses dengan cepat oleh seluruh warga, sehingga menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat jiwa dan raga. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.